Perekonomian Indonesia, sejarah perdagangan barter sampai dengan perdagangan internasional. Sejarah perdagangan adalah cermin dari evolusi peradaban manusia, dari sekedar menukar kelebihan hasil buruan hingga transaksi digital lintas benua. Berikut adalah perjalanan panjang transformasi ekonomi dunia. Yang pertama, ada era barter, prasejarah, sampai 600 tahun sebelum Masehi. Sebelum mengenal konsep uang, manusia menggunakan sistem barter atau double coincidence of ones. Seseorang yang memiliki gandum namun membutuhkan kulit domba harus mencari orang yang memiliki kulit domba dan kebetulan membutuhkan gandum. Kelemahan: sulit menentukan nilai tukar yang adil dan barang seringkali tidak dapat dibagi atau mudah busuk. Transisi: mulai muncul uang komoditas, di mana barang-barang tertentu yang bernilai tinggi digunakan sebagai standar, seperti garam, kerang kauri, biji kopi, hingga ternak. Selanjutnya nomor 2, penemuan uang logam dan kertas. 600 tahun sebelum Masehi hingga 1600 Masehi. Kebutuhan akan alat tukar yang praktis dan tahan lama memicu lahirnya mata uang formal. Koin pertama, Kerajaan Lydia, Turki modern, tercatat sebagai yang pertama mencetak koin dari elektrum, campuran emas dan perak, sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Uang kertas muncul pertama kali di Cina pada masa dinasti Tang abad ke-7 dan berkembang pesat di masa dinasti Song sebagai jiaozi. Hal ini terjadi karena pedagang enggan membawa koin logam yang berat untuk perjalanan jauh. Jalur sutra perdagangan internasional mulai terbentuk secara fisik melalui rute darat dan laut yang menghubungkan Cina, India, hingga Eropa, memperdagangkan rempah-rempah sutra dan porselen. Selanjutnya yang ketiga, era merkantilisme dan penjelajahan samudra 1900-1500 sampai 1800 Masehi. Munculnya negara-negara bangsa di Eropa memicu semangat merkantilisme, yaitu paham bahwa kekayaan sebuah negara diukur dari cadangan emas dan peraknya. Kolonialisme bangsa Eropa, Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris, berlayar mencari sumber rempah-rempah langsung ke asalnya. Perusahaan dagang, lahirnya perusahaan raksasa seperti VOC Belanda dan EIC Inggris yang memonopoli jalur perdagangan dunia. Ini adalah cikal bakal perusahaan multinasional modern. Selanjutnya yang keempat, ada revolusi industri dan standar emas. Tahun 1800 hingga 1900 Masehi, revolusi industri di Inggris mengubah segalanya. Produksi massal membutuhkan pasar yang lebih luas dan bahan baku yang lebih banyak. Standar emas untuk mempermudah transaksi antar negara. Banyak negara mengaitkan nilai mata uang mereka langsung dengan emas. Transformasi penemuan mesin uap dan kereta api mempercepat distribusi barang secara global. Yang selanjutnya, kelima, perdagangan internasional modern. Tahun 1900
hingga sekarang, pasca Perang Dunia II, tatanan ekonomi dunia diatur ulang untuk menghindari proteksionisme yang memicu depresi ekonomi. Sistem Bretton Woods tahun 1944, pembentukan IMF dan Bank Dunia, serta penetapan dolar Australia sebagai mata uang utama dunia yang saat itu masih dijamin emas. Globalisasi dan GATT, WTO, pembentukan General Agreement on Tariff dan Trade atau GATT, yang kemudian menjadi World Trade Organization atau WTO pada 1995, bertujuan mengurangi hambatan tarif dan mendorong perdagangan bebas. Era digital, perdagangan kini tidak lagi terbatas pada fisik atau e-commerce, pada uang digital dan perdagangan jasa seperti perangkat lunak atau data, mendominasi pasar global. Sejarah perdagangan dari barter ke globalisasi. Ada era prasejarah, alat tukar utamanya barang komoditas, jangkauannya lokal dan antar suku. Era kuno dan abad pertengahan, alat tukar utamanya ada logam, emas atau perak, jangkauannya regional, jalur sutra. Era kolonial, alat tukar utamanya koin negara dan komoditas, jangkauannya antar benua samudra. Nah, yang terakhir ada era modern, mata uangnya fiat dan digital, jangkauannya global atau real time. Sejarah ini menunjukkan bahwa perdagangan selalu bergerak menuju satu arah, efisiensi. Kita terus mencari cara agar pertukaran nilai menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih melintasi batas negara. Tantangan dan dampak negatif: polusi pekerja pabrik, grafik ketimpangan ekonomi. Namun, perdagangan global juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi, di mana negara maju seringkali lebih diuntungkan dibanding negara berkembang. Ada juga dampak lingkungan seperti meningkatnya emisi karbon akibat transportasi global. Selain itu, persaingan yang ketat dapat mengancam industri kita, industri lokal. Selanjutnya, peran Indonesia dalam perdagangan global. Pelabuhan Indonesia, ekspor komoditas. Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan global, terutama sebagai eksportir sumber daya alam. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat posisinya di pasar internasional. Dunia terhubung dengan jaringan digital. Perdagangan global adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Dengan memahami peluang dan tantangannya, kita dapat memanfaatkannya secara bijak untuk masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya dunia yang terhubung bukan hanya tentang barang yang berpindah, tetapi juga tentang kerjasama antar manusia. Odyssey pertukaran. Bagaimana
Manusia mengubah dunia melalui perdagangan. Naluri dasar manusia, perdagangan. Perjalanannya dunia tidak mulai dengan kesepakatan tertulis, melainkan dengan sebuah naluri dasar, pertahanan hidup dan keinginan untuk lebih. Bayangkan sebuah komunitas pemburu pengumpul ribuan tahun yang lalu. Mereka mahir dalam berburu, memiliki kelebihan daging dan kulit, tetapi mereka kedinginan karena tidak ada obsidian atau batu kaca vulkanik di wilayah mereka untuk membuat pisau yang lebih tajam atau pemantik api. Di lembah seberang ada komunitas lain yang tertinggal di dekat gunung berapi. Mereka memiliki obsidian berlimpah tetapi kelaparan karena permainan buruan sedang sedikit. Saat kedua kelompok bertemu di perbatasan wilayah, ketakutan perlahan digantikan oleh rasa butuh. Seseorang meletakkan sepotong daging, yang lain meletakkan sebongkah obsidian. Momen kelahiran perdagangan ketika manusia menyadari bahwa kerjasama, bahkan beda orang asing, lebih menguntungkan daripada konflik. Perdagangan adalah bentuk pertama dari diplomatik global. Nah, selanjutnya era barter dan uang komoditas kebutuhan akan standar. Kita memasuki era barter murni. Ini adalah sistem yang intuitif, namun penuh frustasi. Sepanjang era ini, perdagangan menghadapi kebuntuan logistik. Saya punya gandum, misalnya, tapi yang saya butuhkan sepatu. Pembuat sepatu punya sepatu, tapi dia butuh kain, bukan gandum. Perdagangan sering macet. Dari kemacetan ini lahirlah uang komoditas manusia di berbagai belahan dunia, mulai menyepakati satu barang yang memiliki nilai intrinsik dan diterima oleh semua orang. Di peradaban Maya, itu adalah biji kakao. Di wilayah pesisir Samudra Hindia dan Pasifik, itu adalah kerang kauri. Di tempat lain, garam. Dari mana kata salari atau gaji berasal, atau ternak menjadi standar. Barang-barang ini tahan lama, mudah dibawa, atau relatif. Dan yang paling penting, semua orang menginginkannya. Ini adalah solusi sementara untuk masalah kepercayaan dalam tukar-menukar. Selanjutnya ada revolusi alat tukar dari logam ke kepercayaan. Masalah uang komoditas adalah nilainya bisa fluktuatif. Biji kakao bisa busuk, kerang bisa pecah. Dunia membutuhkan standar yang lebih absolut.
Lahirnya koin sekitar 600 tahun sebelum Masehi di Lydia, sebelum kerajaan di Turki modern. Para raja mulai mencetak koin dari elektrum, campuran emas dan perak. Koin-koin ini memiliki berat dan kemurnian yang dijamin oleh cap kerajaan. Ini adalah lompatan besar kepercayaan tidak lagi pada barang itu sendiri, seperti garam, tetapi pada institusi yang menerbitkannya. Perdagangan meledak karena nilai menjadi standar dan mudah dibagi. Lahirnya uang kertas abad ke-7 di Tiongkok. Di bawah dinasti Tang Dan Song, ekonomi tumbuh begitu cepat sehingga koin logam menjadi terlalu berat untuk dibawa oleh para pedagang yang menempuh perjalanan ribuan mil. Mereka mulai menitipkan koin mereka di gudang terpercaya dan mendapatkan surat bukti penyimpanan. Surat-surat ini disebut Ziaozi, mulai berpindah tangan sebagai alat pembayaran. Inilah awal mula uang kertas, sebuah lompatan dari nilai fisik ke nilai kepercayaan murni pada selembar kertas. Selanjutnya, era penjelajahan dan globalisasi. Teknologi navigasi meningkat, narasi beralih dari rute darat seperti jalur sutra yang lambat dan berbahaya ke jalur yang luas, koneksi timur hingga barat. Jalur sutra selama berabad-abad. Jalur sutra mengalirkan sutra rempah-rempah dan kertas dari Tiongkok dan India ke Kekaisaran Romawi dan Eropa. Ini bukan sekedar pertukaran barang, tetapi pertukaran ide, agama, dan sayangnya penyakit seperti maut hitam. Samudra menjadi jembatan mulai abad ke-15, didorong oleh runtuhnya Konstantinopel yang memutuskan jalur darat Eropa hingga Asia, dan semangat penjelajahan bangsa Eropa seperti Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris berlayar ke barat dan selatan. Mereka tidak hanya menemukan dunia baru, tapi juga menciptakan rute dagang samudra yang masif. Korporasi pertama, VOC dan IEC. Inilah lahirnya kapitalisme korporat. Perusahaan seperti Verinich Oostindische Compagnie atau VOC dari Belanda bukan sekedar perdagangan. Mereka memiliki pasukan sendiri, berhak mencetak uang, dan membuat perjanjian dengan raja-raja lokal. Mereka menciptakan monopoli perdagangan rempah-rempah global. Globalisasi modern memiliki akar yang dalam pada era monopoli kolonial ini. Selanjutnya, perdagangan internasional modern dan digital. Perang Dunia II menghancurkan ekonomi global.
Para pemimpin dunia menyadari bahwa proteksionisme menghambat impor adalah salah satu penyebab utamanya konflik. Tantangan baru pasca 1945, pertemuan Bretton Woods 1944 mendirikan sistem baru. Dolar AS menjadi mata uang cadangan dunia dan IMF serta Bank Dunia didirikan. Kemudian General Agreement on Tariff and Trade atau GATT yang kemudian menjadi World Trade Organization atau WTO, dibentuk untuk mengurangi tarif dan mendorong perdagangan bebas antar negara. Ini adalah era di mana perdagangan internasional menjadi pilar perdagangan dan kemakmuran global. Revolusi digital. Hari ini, internet dan kontainerisasi penggunaan peti kemas mengubah segalanya. Biaya pengiriman turun drastis dan informasi mengalir seketika. Perdagangan tidak lagi hanya tentang fisik, sepatu, garam, emas. Sekarang perdagangan terbesar adalah perdagangan jasa, data perangkat, lunak, film, konsultasi, dan keuangan. Seseorang di Indonesia bisa membeli barang dari Amazon yang dikirim dari gudang di Jerman dalam perhitungan hari, atau bekerja sebagai pemrogram untuk perusahaan di AS. Batas-batas negara menjadi transparan dalam ekonomi digital ini. Nah, refleksi dan masa depan. Perjalanan dari dua pemburu di hutan hingga seseorang trader saham yang melakukan transaksi jutaan dolar dalam perhitungan milidetik adalah perjalanan yang luar biasa. Perdagangan telah menjadi mesin pertumbuhan yang tak tertandingi, mengangkat miliaran orang dari kemiskinan, namun juga menciptakan ketimpangan yang mendalam dan masalah lingkungan. Di masa depan, perdagangan mungkin akan menghadapi tantangan baru. Proteksionisme baru, perubahan iklim yang mengganggu rantai pasok, dan bangkitnya cryptocurrency yang menantang tantangan mata uang nasional. Bagaimanapun, satu hal yang pasti, naluri manusia untuk bertukar, terhubung, dan berinovasi tidak akan pernah berhenti. Selanjutnya, bab perdagangan, kekuasaan, dan masa depan manusia. Jika kita melihat sejarah perdagangan dari awal, kita akan menyadari satu hal penting. Perdagangan bukan hanya tentang barang, tetapi juga tentang kekuasaan. Siapa yang menguasai jalur perdagangan seringkali menguasai dunia. Dari zaman kerajaan kuno, bangsa kolonial, hingga negara-negara adidaya modern, perdagangan selalu menjadi alat untuk memperkuat pengaruh perdagangan sebagai alat kekuasaan. Pada masa lampau, kerajaan besar seperti Romawi, Persia, dan Tiongkok memahami bahwa kekuatan ekonomi sangat menentukan kekuatan politik.
Mereka membangun jalan, pelabuhan, dan sistem pajak bukan hanya untuk mempermudah perdagangan, tetapi juga untuk memperluas kendali. Ketika suatu kerajaan mampu mengendalikan jalur perdagangan, mereka bisa menentukan siapa yang boleh berdagang, berapa harga barang, bahkan siapa yang boleh menjadi kaya. Contoh paling nyata adalah jalur sutra. Siapa yang menguasai titik penting di jalur sutra, maka ia menguasai arus kekayaan dunia. Begitu pula Selat Melaka. Wilayah ini menjadi sangat strategis karena menjadi jalur utama perdagangan antar Asia dan Asia Barat. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi sangat kuat karena menguasai jalur tersebut. Ini membuktikan bahwa perdagangan dan kekuasaan selalu berjalan bersama. Selanjutnya, ada kolonialisme dan luka perdagangan dunia. Perdagangan tidak selalu membawa kebaikan. Kadang perdagangan justru menjadi alasan penjajahan. Bangsa Eropa datang ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk menguasai sumber daya alam. Indonesia menjadi contoh nyata rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada dari Maluku. Sangat mahal di Eropa, bahkan nilainya setara emas. Karena itu, Portugis, Spanyol, dan Belanda datang untuk menguasainya. Mereka menciptakan monopoli perdagangan. Petani lokal dipaksa menjual hasil panen hanya kepada VOC. Dengan harga murah, perdagangan pun berubah menjadi alat penindasan. Ini menunjukkan bahwa perdagangan tanpa keadilan bisa menjadi eksploitasi. Selanjutnya ada perdagangan modern dan dunia yang saling bergantung. Saat ini, negara tidak hanya bertukar barang seperti rempah atau emas, tetapi juga teknologi, energi, dan informasi. Satu produk bisa dibuat dari banyak negara. Misalnya, mobil Jepang bisa menggunakan baja dari Korea, chip dari Thailand, dan dijual di Indonesia. Ini disebut rantai pasok global. Artinya, jika suatu negara mengalami krisis, negara lain juga ikut terdampak. Contohnya saat pandemi COVID-19, ketika pabrik di Tiongkok ditutup. Banyak kekurangan masker, obat, dan komponen elektronik. Perdagangan modern membuat dunia saling bergantung. E-commerce dan perubahan gaya hidup. Dulu orang harus pergi ke pasar untuk membeli barang, sekarang cukup lewat ponsel. Inilah era e-commerce. Marketplace membuat perdagangan menjadi lebih cepat dan luas. UMKM bisa menjual produk ke seluruh Indonesia tanpa harus memiliki toko besar. Namun, ada tantangan seperti persaingan ketat, penipuan online, dan perdagangan tradisional yang sulit beradaptasi. Karena itu, perdagangan digital harus diimbangi dengan literasi digital dan perlindungan konsumen. Nah, masuk materi yang terakhir, perdagangan adalah cerita tentang manusia dari manusia purba hingga era digital. Manusia selalu ingin terhubung. Perdagangan bukan hanya soal barang, tetapi juga tentang kepercayaan kerja, sama, dan harapan hidup yang lebih baik. Perdagangan telah membangun peradaban, tetapi juga pernah membawa penjajahan dan ketimpangan. Karena itu, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa besar keuntungan yang didapatkan, tetapi perdagangan seperti apa yang ingin diwariskan. Apakah perdagangan yang adil,
manusiawi, dan menjaga bumi. Karena pada akhirnya perdagangan bukan hanya tentang barang yang terpindah tangan, tetapi juga nilai-nilai yang diwariskan pada generasi berikutnya. Jadi kesimpulannya, perdagangan adalah bagian penting dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang, dari barter hingga perdagangan digital. Perdagangan membantu manusia memenuhi kebutuhan, membangun hubungan, dan mendorong kemajuan ekonomi. Namun, perdagangan juga bisa menimbulkan penjajahan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan jika tidak dijalankan dengan adil. Karena itu, perdagangan harus berlandaskan keadilan, etika, dan tanggung jawab agar bermanfaat bagi semua orang dan masa depan.